Oh my God. What? 1, 2, 3, 4. Are you okay? 1, 2, 3. Way out. There is no way out. Hai Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Escape the Veil yang dirilis pada tahun 2021. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Pada awal film menampilkan seorang wanita bernama Sam yang secara misterius tiba-tiba berada di sebuah ladang jagung dengan sebuah pistol yang berada di dekatnya. Tak lama berselang, seorang pria bernama Tyler datang dan bertemu dengan Sam, yang dikatakan juga mengalami hal sama seperti Sam. Diperlihatkan, Tyler juga mendapatkan sebuah benda saat dia terbangun berupa korek api. Setelah berhasil meyakinkan Sam bahwa dirinya juga mengalami hal yang aneh, Tyler pun akhirnya bersama-sama dengan Sam untuk menemukan jalan keluar. Di tengah jalan, mereka kembali bertemu 3 orang yang juga mengalami hal sama seperti mereka, yang masing-masing bernama Ryan, Dennis, dan juga Ethan. Sama seperti Sam dan juga Tyler, Ryan dan 2 orang tersebut juga mendapat barang misterius saat mereka terbangun, berupa pisau, kompas, dan juga sebuah lentera. Pada saat ngobrol, seorang wanita yang juga senasib dengan mereka tiba-tiba nongol, bernama Cameron, yang mengaku tak mendapatkan barang apapun saat dia terbangun dari tidurnya. Terlihat, Ryan sempat mencurigai Cameron yang menurutnya berbohong, hingga pada akhirnya berhasil ditenangkan oleh Tyler. Setelah itu mereka semua pun akhirnya berangkat bersama untuk menemukan jalan keluar dari ladang jagung yang begitu luas ini. Hingga pada akhirnya tak terasa perjalanan mereka telah memasuki malam hari. Di malam yang hening itu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil ngobrol-ngobrol di depan sebuah api unggun. Pada saat mengobrol, seorang pria misterius tiba-tiba muncul dengan begitu menakutkan. Dan tiba-tiba saja pria tersebut ditarik sesuatu yang seketika membuat Sam dan yang lainnya begitu panik. There is no way out. Ryan berusaha mengejar pria yang menghilang secara misterius tersebut. Sedangkan Cameron dan juga Dennis malah memutuskan untuk kabur. Dennis terjatuh dan malah ditinggal oleh Cameron. Namun naasnya, Cameron yang begitu ketakutan malah tak sengaja menabrak sebuah pagar kayu yang mengakibatkan tubuhnya tertusuk oleh serpihan kayu yang tajam. Hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh Dennis yang terlihat kesal akibat ditinggalkannya. Sementara itu, Tyler yang bersama Sam kembali menemui Ethan yang terlihat emosi karena telah ditinggalkan. Hingga akhirnya berhasil ditenangkan oleh Sam. Dan kemudian kembali berkumpul bersama yang lainnya yang saat ini sedang mencoba menolong Cameron yang terluka. Esok harinya perjalanan mencari jalan keluar pun kembali dilanjutkan. Pada saat asik ngobrol-ngobrol seputar kehidupan mereka semua kembali memutuskan untuk beristirahat dan kemudian berpencar untuk buang air. Ryan yang kelaparan mencoba untuk mengambil jagung di ladang tersebut yang ternyata malah busuk semua. Ryan mengungkap ketidakpercayaannya terhadap Cameron kepada Tyler dan kemudian memutuskan untuk memeriksanya. Dan benar saja, Cameron ternyata juga mendapatkan barang yang ditemuinya saat terbangun, berupa air yang selama ini dia sembunyikan. Melihat kelakuannya tersebut, Ryan yang emosi kemudian langsung berniat menghakimi Cameron yang saat ini sedang asik minum sendirian. Untungnya Tyler datang dan langsung menenangkan Ryan yang emosi tersebut. Saat sedang berdebat, mereka menyadari Dennis yang saat ini tidak bersama mereka, yang ternyata malah menjadi santapan sang makhluk misterius di ladang ini. Menyaksikan hal itu, Ryan dan Tyler pun berusaha untuk mengejarnya. Namun sialnya mereka terlambat untuk menolong Dennis, yang telah berhasil diculik oleh makhluk misterius tersebut. Setelah itu, mereka semua pun memutuskan untuk selalu bersama dalam melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, kompas milik Ethan yang menjadi acuan mereka itu tiba-tiba mengalami error dan malah kembali membawa mereka ke sebuah patung yang begitu aneh di tempat ini, hingga membuat perdebatan di antara Cameron dan juga Ethan. Pada saat berdebat itu, Ethan menemukan sebuah pipa air tanpa keran yang tersembunyi di tempat ini.
yang ternyata terhubung dengan lubang yang berada di balik kompas milik Ethan yang baru saja disadari oleh Sam. Sambil meminum air tersebut, Sam mulai menyadari tentang barang-barang yang mereka temukan itu yang ternyata memiliki petunjuk dalam menentukan jalan keluar dari ladang ini, dan kemudian memutuskan untuk mengikuti sebuah petunjuk yang berada di botol minum milik Cameron yang memberikan sebuah petunjuk tentang sebuah pohon yang sebelumnya benar-benar pernah Sam lihat yang berada jauh di belakang mereka. Setelah berdiskusi panjang, mereka semua pun memutuskan untuk mengikuti Sam untuk kembali mencari keberadaan pohon tersebut. Nah, pada saat mereka pergi, Ryan yang berada di belakang mereka tiba-tiba mendapat serangan misterius dari patung aneh yang berada di tempat ini, berupa jarum suntik yang mendarat di pinggulnya. Right behind you. Efek dari suntikan tersebut tiba-tiba membuat Ryan mulai merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, seperti membuat dirinya begitu refleks terhadap jebakan yang ingin menimpa Sam, hingga membuat dirinya begitu kuat saat kembali terlibat konflik dengan Cameron yang mengejeknya. Nampak, wujud Ryan tiba-tiba berubah dengan menampilkan matanya yang tiba-tiba memerah. Melihat Ryan yang aneh tersebut, Sam kemudian mencoba untuk menenangkannya. Pada saat mereka ngobrol, Ryan mengungkapkan kepada Sam tentang dirinya yang telah mendapat serangan dari patung penunggu ladang melalui sebuah jarum suntik, dan kemudian berpesan kepada Sam agar selalu mengawasi dirinya. Keep an eye on me, alright? Waktu pun kini kembali memasuki malam hari, dan tak terasa telah membawa mereka berhasil menemukan pohon yang mereka cari. Di pohon tersebut, mereka kembali mendapat petunjuk. Melalui lentera milik Ryan, mereka akhirnya berhasil mendapatkan sebuah peta lokasi yang mereka duga sebagai jalan keluar dari ladang jagung ini. Namun sialnya, di tengah kegembiraan tersebut, Tyler tiba-tiba disikat oleh makhluk misterius tersebut yang kini menyeretnya ke tengah ladang. Terlihat, makhluk tersebut mencoba menghabisi Tyler dengan berhasil melukainya. Sebelum pada akhirnya Ryan datang dan berhasil menyelamatkan Tyler. Ryan yang kesal kemudian berniat untuk mengejar makhluk tersebut sendirian. Sedangkan di tempat lain, Cameron yang kembali ketakutan malah memilih untuk kabur sendirian, dan kemudian tak sengaja terjatuh hingga membuat kacamatanya terlepas. Dengan sebuah pisau di tangannya, Cameron berusaha melindungi dirinya yang saat ini tak bisa melihat, dan kemudian malah tak sengaja menusuk Ethan yang datang menemuinya. Sementara itu, Ryan diperlihatkan kembali ke mode buasnya yang diakibatkan dari pengaruh suntikan yang sebelumnya dia terima. Sedangkan Sam yang saat ini bersama Tyler kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Cameron yang saat ini begitu ketakutan bertemu dengan Ryan yang kemudian malah meninggalkannya. Singkatnya, pagi hari pun akhirnya tiba. Sam yang berjalan bersama Tyler kembali bertemu dengan patung penunggu ladang. Merasa curiga, Sam mencoba memeriksa patung tersebut dan menyadari bahwa kaos yang digunakan patung tersebut ternyata memiliki pola yang sama pada garis peta yang terdapat pada pohon yang mereka temukan sebelumnya. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan sebuah kunci pintu rahasia yang terdapat di balik punggung patung tersebut, yang kemudian setelah mereka hidupkan memancing sebuah alarm keras yang kemudian memberikan mereka sebuah jalan menuju suatu labirin. Saat memasuki labirin tersebut, pintu labirinnya tiba-tiba terkunci dan membuat mereka harus melewati labirin tersebut. Dan saat ingin memeriksa bagian dari sebuah simpang yang mereka temui, Tyler tiba-tiba terkena jebakan lumpuh hisap yang terhalang oleh sebuah pintu. Untungnya, Sam berhasil menemukan kunci pintu tersebut dan kemudian berhasil menyelamatkan Tyler yang ingin tenggelam. Di sekitar jebakan itu, Sam menemukan sebuah petunjuk berupa sebuah map dari labirin tersebut, yang kemudian dia kombinasikan dengan sebuah kartu yang mereka ambil pada patung sebelumnya. Dengan map tersebut, mereka berdua pun akhirnya berhasil melalui labirin itu dengan begitu mudah. Singkatnya, setelah keluar dari labirin itu, mereka berdua menemukan sebuah bagasi besar yang di dalamnya terdapat sebuah mesin. Mereka pun mencoba untuk mengoperasikannya. Namun sialnya, mesin tersebut ternyata membutuhkan dua buah kunci, berupa sebuah peluru dan juga pisau yang mana pisau tersebut pada saat ini berada di tubuhnya Ethan. Tak ada pilihan lain, Sam pun kemudian memutuskan untuk kembali mencari keberadaan pisau tersebut dengan meninggalkan Tyler yang begitu kelelahan di tempat ini. Singkatnya, pada saat Sam ingin mencari pisau itu,
Di tengah jalan dia menemukan sebuah perapian yang dia duga sebagai teman-temannya. Namun, ketika dia melangkah, Ryan dengan mode buasnya tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Nampak, Ryan sedang mencoba menunggu seseorang di perapian tersebut yang nampak begitu mencekam. Seperti Ethan yang kini terbujur sekarat dengan pisau di tubuhnya. Saat Ryan menghilang dari hadapannya, Sam memutuskan pada tujuannya untuk mengambil pisau di tubuhnya Ethan, yang ternyata masih hidup. Namun, sesosok manusia misterius, kita sebut saja manusia Jigong, tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi Ethan. Manusia Jigong tersebut kemudian berusaha menyerang Sam, namun untungnya Ryan datang dan langsung menghentikannya. Ryan meminta Sam untuk pergi setelah dirinya berhasil mendapatkan pisaunya. Duel sengit pun tersaji antara Ryan dan juga manusia Jigong tersebut. Ryan sempat unggul dalam melawan manusia Jigong itu hingga membuatnya kabur. Namun sayangnya saat Ryan ingin menghabisinya, Ryan malah jatuh ke dalam sebuah jebakan yang berada di area tersebut. Di tempat lain, Sam yang telah mendapatkan pisaunya kembali menemui Tyler dan kemudian langsung mengaktifkan mesin tersebut. Namun sialnya bukannya berhasil, mesin tersebut tiba-tiba malah error dan kemudian mati, yang tentu saja membuat Sam begitu emosi. Merasa jengkel, Sam kemudian memutuskan untuk membakar mesin tersebut dengan menggunakan korek api milik Tyler. Dan pada saat mereka beristirahat, manusia Jigong tiba-tiba muncul dan menyerang Tyler hingga membuatnya koit. Tak hanya itu, makhluk tersebut juga berusaha untuk menghabisi Sam. Merasa tertekan, Sam kemudian berusaha untuk membalikan keadaan. Dengan memanfaatkan pakaian manusia Jigong tersebut yang berbahan daun jagung, Sam langsung membakarnya dengan sebuah korek api milik Tyler dan kemudian langsung menendangnya hingga terpental masuk ke dalam bagasi yang sebelumnya Sam bakar. Setelah selesai mengunci bagasi tersebut, Sam pun akhirnya pingsan, diikuti oleh beberapa tim penyelamat yang entah dari mana tiba-tiba muncul untuk melakukan evakuasi. Sebelum film berakhir, ditampilkan Cameron yang masih hidup, bertemu dengan beberapa orang yang sepertinya juga akan menjalani survival sama seperti dirinya untuk selanjutnya. Hingga kemudian Cameron ditarik oleh sesosok makhluk misterius yang kemungkinan besar adalah Ryan yang kini menjelma menjadi manusia Jigong selanjutnya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.